Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan wong santun. Kali ini saya ingin membahas tentang hukum memasang batu nisan di makam. Batu nisan atau patok kuburan sebagai penanda makam sudah sangat lazim atau bahkan setengah wajib di kalangan masyarakat kita. Setiap kali seseorang diberitakan meninggal dunia, maka anggota keluarga yang terkena musibah ada yang bertugas untuk menyiapkan papan atau batu nisan. Batu nisan atau patok kuburan dari batu maupun kayu adalah sebagai penanda. Biasanya dituliskan nama yang meninggal itu secara lengkap dengan nasabnya, tempat dan tanggal lahirnya, serta hari dan tanggal kematiannya. Peletakan papan atau batu nisan di atas makam tidak bertentangan dengan syariat Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri menandai makam saudara susuannya, yaitu Utsman bin Mad'un, dengan meletakkan batu besar di atas makamnya. Dari sini ulama menarik kesimpulan bahwa praktek penandaan makam melalui peletakan batu, pemasangan papan, batu nisan, atau patok kuburan di atas makam itu dianjurkan karena meniru perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, tepatnya di nomor 3208, di sana disebutkan Anil Muttalibi qala lamma mata Utsman bin Mad'un ukhrija bi janazatihi fadufina amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan ayyatiyahu bihajarin falam yastati hamlahu faqama ilaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hasar an diraihi qala katsirun qala al-muttalibu qala alladhi yukhbirani dhalika an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ka'anni andur ila bayadi diraihi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina hasar anhuma thumma hamalaha fawadu'aha inda ra'sihi wa qala ata'allamu biha qabra akhi wa adfinu ilaihi man mata min ahli. Bisa kita terjemahkan secara ringkas hadis ini, yaitu dari Al-Muttalib, ia berkata, tatkala Utsman bin Mad'un meninggal dunia, maka jenazahnya dikeluarkan, lalu ia dimakamkan. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan seseorang agar datang kepadanya membawa batu, namun ia tidak mampu membawanya. Kemudian beliau pergi menuju batu tersebut dan menyingsingkan kedua lengannya. Katsir berkata, Al-Muttalib berkata, telah berkata orang yang mengabarkan hal tersebut kepadaku dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sepertinya aku melihat putih kedua lengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menyingsingkan keduanya. Kemudian beliau membawanya dan meletakkannya di sisi kepalanya. Seraya beliau bersabda, dengan batu ini aku menandai makam saudaraku
agar di kemudian hari aku dapat memakamkannya keluargaku yang lain di dekat makam ini. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Lalu di dalam kitab Hasyiah Al-Bujairami 'alal Khatib, tepatnya di juz 6 halaman 148. Kitab ini dikarang oleh Syekh Sulaiman bin Muhammad bin Umar Al-Bujairami. Di sana disebutkan wa an yadu'a inda ra'sihi hajaran au khashabatan au nahwa dzalika li'annahu sallallahu alaihi wasallam wadu'a inda ra'si Utsman bin Mad'un sakhratan wa qala ata'allamu biha qabra akhi li'adfina ilaihi man mata min ahli. Diterjemahkan secara ringkas, peletakan batu, kayu, atau benda serupa itu dianjurkan di atas makam pada bagian kepala jenazah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan batu besar di atas makam bagian kepala Utsman bin Mad'un. Dan beliau bersabda ketika itu, dengan batu ini aku menandai makam saudaraku agar di kemudian hari aku dapat memakamkan keluargaku yang lain di dekat makam ini. Jadi kita ketahui sebagian besar masyarakat kita meletakkan batu nisan pada bagian kepala jenazah di atas makam. Tetapi sebagian masyarakat juga meletakkan batu nisan ini pada bagian kepala dan bagian kaki jenazah di atas makam. Bagaimana dengan peletakan batu nisan di atas makam pada bagian kaki jenazah? Masih tetap di dalam kitab di atas, yaitu kitab Hasyiah Al-Bujairami 'alal Khatib, tepatnya di juz 6 halaman 164. Di sana disebutkan qauluhu li'adfina ilaihi man mata min ahli qadiyatuhu nadbu idamil hajari wa mithluhu nahwuhu wa wajhu dhahirun fa innal qasda bidzalika ma'rifatu qabril mayyiti 'alal dawam wala yathbutu kadzalika illal adim wa dzakaral Mawardiyu istihbabahu 'inda rijlaihi. Kita terjemahkan secara bebas. Masalah dalam redaksi hadis yang berbunyi agar di kemudian hari aku dapat memakamkan keluargaku yang lain di dekat makam ini, menganjurkan peletakan batu besar atau benda serupa itu. Masalah ini sudah jelas. Tujuan peletakan batu itu adalah sebagai penanda makam secara permanen, di mana hal itu tidak dapat terwujud kecuali dengan batu besar. Imam Al-Mawardi menyebutkan anjuran peletakan batu di atas makam pada bagian kedua kaki jenazah. Jadi dapat kita simpulkan dari berbagai keterangan di atas bahwa peletakan batu nisan memiliki dasar dalam Islam, dan praktek itu tidak lain adalah upaya menandai makam agar mudah dikenali dan mudah diziarahi di kemudian hari. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di video yang akan datang. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan wong santun.
Alhamdulillah, tadi wong santun sudah mengganti batu nisan dari ayahanda, yaitu Haji Yahya. Dan juga wong santun bersih-bersih makam dari ibunda, yaitu Hajjah Siti Khairah. Dan saat ini wong santun juga bersih-bersih di tempat paman wong santun, yaitu Kiai Haji Ahmad Baswari. Dan alhamdulillah ini wong santun sudah selesai, tinggal mau pulang. Dan pemakaman ini adalah pemakaman umum yang ada di Desa Pongangan. Nah, pemakaman ini namanya Pemakaman Islam Buyut Tanggungan. Dan ada beberapa tata tertib yang ada di makam ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya.